Anda kembali di Breaking News TV One, pantauan arus balik bersama dengan saya Sely Alexandra. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau bagaimana suasana arus balik saat ini. Sudah ada rekan-rekan kami saat ini. Ada Ervan Setiawan dari Pantura dan juga ada rekan kami dari Simpang Susun Cikunir, ada Felicia Amelinda. Kita akan menuju ke Pantura terlebih dahulu. Kalau kami pantau memang di H+2 sudah terjadi volume kendaraan yang begitu menumpuk atau mengular di sana. Bagaimana dengan hari ini, Ervan? Baik pemirsa, saat ini tepatnya di jalur Pantura Pemuda terpantau di layar kaca Anda saat ini ratusan kendaraan dari arah Jawa menuju arah Jakarta, tepatnya di jalur Pemuda Kota Cirebon. Siang ini cukup ramai. Bahkan dari data petugas Dinas Perhubungan Kota Cirebon, pada siang ini volume kendaraan yang melintas yang didominasi oleh kendaraan roda 2, tepatnya di jalur Pantura ini mencapai 900 kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Dibandingkan pada tadi pagi hanya sekitar 100 kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Dapat terlihat di layar kaca Anda, petugas kepolisian juga saat ini tengah melakukan sejumlah rekayasa seperti memanualkan sejumlah persimpangan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan yang terjadi di jalur Pantura. Selain itu juga bahwa petugas kepolisian juga menghimbau kepada para pemudik yang akan kembali ke ibu kota agar tetap hati-hati. Pasalnya saat ini di jalur sepanjang jalur Pantura sendiri kondisi mendung, bahkan pada pukul 12 tadi diguyur hujan. Selain itu juga guna mengantisipasi terjadinya kepadatan pada puncak arus balik yang diprediksi pada tanggal 6 April hingga 7 April, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota akan melakukan sejumlah rekayasa, yakni untuk mengalihkan kendaraan besar ke Pantura Lama. Selain itu juga petugas kepolisian juga menghimbau kepada para pemudik agar tetap hati-hati karena ada sedikitnya 5 hingga 7 titik rawan kepadatan yang ada di jalur Pantura karena adanya aktivitas pasar serta oleh-oleh yang ada di sepanjang jalur Pantura. Baik, kita kembali ke studio. Sempat sampaikan bahwa ada titik-titik yang perlu untuk diwaspadai terjadinya pasar tumpah nantinya. Bisa Anda gambarkan lebih rinci bagaimana titik-titik di mana saja yang kemudian nantinya terjadi pasar tumpah maupun yang terjadinya kepadatan nantinya? Ervan. Baik, sepanjang jalur Pantura sendiri ada sedikitnya 5 hingga 7 titik rawan kepadatan, yakni akibat adanya pusat oleh-oleh yang ada di jalur Pantura seperti di jalur Pantura Kedawung, di mana di sepanjang jalur Pantura Kedawung menuju arah Jakarta sendiri, di situ merupakan jalur pusat oleh-oleh yang sering para pemudik berhenti untuk membeli oleh-oleh untuk dibawa ke ibu kota. Selain itu juga petugas kepolisian juga dari Satlantas Polres Cirebon Kota juga telah menyiagakan sedikitnya 20 personil yang ada di sepanjang jalur Pantura untuk mengurai kepadatan yang terjadi di pusat oleh-oleh yang ada di jalur Pantura. Baik, Ervan, kalau Anda pantau di jalur Pantura saat ini, waktu-waktu kapan saja memang terjadinya membludaknya volume kendaraan di sana? Baik, sejak H+3 hingga H+4 saat ini, para pemudik memadati di jalur Pantura sendiri, yakni pada siang hari menjelang sore. Selain itu juga, para pemudik juga memilih kembali ke Jakarta itu pada malam hari, di mana pada tadi malam pada H+3 saya memantau pada pukul 00 terdapat kepadatan di sejumlah simpang yang ada di jalur Pantura. Baik Ervan, sembari Anda nantinya mencari informasi lagi terkait dengan situasi di sana, nanti Anda kabarkan lagi untuk kami di studio saat ini. Saya akan coba bergeser ke Simpang Susun Cikunir, sudah ada rekan kami Felicia Amelinda yang akan mengabarkan. Felicia, kalau di sana bagaimana? Apakah juga terjadi kepadatan? Silakan.
Ya, selamat siang Celia dan juga pemirsa. Untuk situasi dan juga kondisi terkini di Simpang Susun Cikunir yang mana ini menuju ke arah Jakarta. Memang kami pantau dari tadi tidak ada kepadatan maupun kemacetan yang terjadi di sini. Dan tadi juga kami memantau langsung bersama dengan petugas yang berada di posko karena kebetulan memang di Simpang Susun Cikunir ini merupakan simpang yang juga terdapat posko pengamanan Idul Fitri di kilometer 10B. Kami memantau langsung bersama dengan para petugas melalui kamera CCTV, pantauan kamera CCTV memang tidak ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan yang terjadi, baik itu dari gerbang tol Cikampek Utama, kemudian di tol MBZ hingga ke Simpang Susun Cikunir ini. Dan pemirsa yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda, untuk sebelah kanan layar kaca Anda ini pemirsa ini merupakan jalur menuju ke arah gerbang tol Cikunir dan untuk sebelah kiri memang ke arah Jakarta karena memang Simpang Susun Cikunir ini merupakan simpang yang berada tepat setelah keluar dari tol MBZ. Dan pemirsa yang bisa kami pantau juga di sini dari tadi memang untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di sini didominasi oleh plat B dan juga tadi kami sempat juga melihat ada kendaraan dengan berplat lain, namun ini merupakan truk kargo yang membawa barang. Namun untuk kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan roda 4, ini memang hampir semua yang tadi kami lihat ini dominasi oleh plat B, yang mana ini memang merupakan arus balik dari mudik Lebaran tahun 2025. Dan pemirsa, ini merupakan situasi terkini yang mana memang jika kami bisa katakan ini lebih ramai dibandingkan tadi pada saat jam pukul 12 karena memang bertepatan dengan waktu sholat Jumat. Tadi pada saat waktu sholat Jumat memang keadaannya lebih sepi dibandingkan pada saat sekarang. Namun setelah selesai sholat Jumat sekiranya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ini memang terlihat lebih ramai dari 1 jam sebelumnya. Namun memang bisa dikatakan ini masih lancar, tidak ada kemacetan maupun penumpukan. Bahkan tadi kami juga sempat memantau ini kendaraan bahkan dapat mengendarai kendaraan mereka hingga kecepatan 100 km per jam. Dan nantinya kami akan terus memantau bagaimana kondisi terkini menjelang nanti yang mana puncak dari arus balik sendiri ini pada esok tanggal 5 April dan juga pada tanggal 6 April. Sehingga kami masih terus memantau bagaimana keadaan nantinya, apakah justru besok akan lebih padat atau justru lebih sepi. Demikian Celia, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, Felicia, tadi Anda sempat mengatakan bahwa Anda sempat mengunjungi pos pantau di sana. Apakah memang ada antisipasi yang dipersiapkan jika terjadinya kepadatan? Ya, Celia dan juga pemirsa, untuk antisipasi sendiri dari pihak kepolisian dan juga petugas, memang ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak petugas, ya mana apabila nantinya terjadi kemacetan akan ada langkah-langkah yang akan diambil oleh para petugas. Dan namun tadi kami juga sempat berbincang dengan para petugas kepolisian yang berada di posko, apakah pantauan ini sejak H+1 Lebaran ini seperti apa. Memang sejauh ini dari pihak kepolisian mengatakan sejauh ini dari H+1 Lebaran hingga saat ini belum ada kepadatan atau kemacetan yang terjadi karena memang sejauh ini masih dapat dikatakan lancar dan tidak ada kemacetan. Dan bahkan ini juga banyak sekali truk-truk kargo dan juga truk yang melintas yang mana biasanya ini menyebabkan perlambatan kendaraan, namun sampai saat ini masih dapat terkendali sehingga masih belum ada yang harus dilakukan atau antisipasi yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk nantinya apabila ada kemacetan yang terjadi di Simpang Susun Cikunir ini. Demikian Celia. Baik Felicia, kalau misalnya tadi ada berbicara juga dengan petugas di pos pantau, apakah memang sudah diprediksikan di tahun ini ataupun di arus balik kali ini, kira-kira tanggal-tanggal berapa saja yang nantinya akan terjadi kepadatan di jalur tempat Anda mengabarkan saat ini, Feli? Ya, saya lihat tadi menurut petugas memang untuk prediksinya, untuk prediksi puncak dari arus balik memang diprediksi pada esok hari dan juga pada tanggal 6, jadi tanggal 5 dan juga tanggal 6 April.
untuk prediksi puncak arus balik, sehingga nantinya kami akan tetap terus memantau bagaimana kondisi dari arus balik di Simpang Susun Cikunir pada tanggal 5 dan juga tanggal 6 April mendatang. Demikian, Celia. Baik, Felicia Melinda mengabarkan langsung dan nanti kita akan kembali pantau bagaimana di sana jika terjadi kepadatan. Felicia dan juga tadi ada rekan kami Ervan Setiawan dari jalur Pantura. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana ini arus balik lebaran di stasiun kereta api Semarang wilayah Daob 4 Semarang ini sudah menunjukkan peningkatan pada Jumat 4 April 2025. Suasana di stasiun Semarang, Tawang pada H+4 masa angkutan lebaran 2025 cukup ramai. Para pemudik mulai kembali ke kota tujuan setelah menikmati masa libur lebaran. Meski begitu, pemirsa, masih banyak juga penumpang yang datang ke stasiun kota Semarang. Data di KAI Daob 4 Semarang sejak H+1 hingga H+3, jumlah penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan melebihi 30.000 penumpang per hari di seluruh stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daob 4 Semarang. Daerah tujuan keberangkatan antara lain Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung, serta daerah aglomerasi seperti Pekalongan, Tegal, Purwokerto, dan Solo. KAI Daob 4 Semarang ini pemirsa memprediksikan puncak arus balik akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu seiring masa kerja yang dimulai pada hari Selasa. Pemirsa, pantauan akan terus kami lakukan, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.